Buruk, mereka mencuri kacang. Cepat lari. Semua, sial, sembunyikan ini untukku. Ibu tidak akan tahan lagi. Ibu, jangan bicara omong kosong. Semua akan baik-baik saja, Ibu. Sabar sedikit lagi. Ketika Heidi mati, kita semua bisa pulang. Ini tidak bisa terus berlanjut. Hei, Xiayuan. Kakekku tidak akan tahan. Biarkan dia naik. Diamlah. Kalau kamu sekali lagi melemparkan omong kosong, aku akan memukulmu. Tolong, biarkan ibuku masuk. Usia mulai terasa. Tubuh semakin lemah. Aku tidak bisa lagi menahan ini. Sial, diamlah. Diam, diam, diam. Kalian di mana sebenarnya? Jenderal Jan menemui mereka. Menemukan. Jenderal Jan punya orang-orang di desa yang bertanggung jawab di cabang Jiangcheng. Mereka bertemu dengan wanita tua dan wanita dari usia tanpa keraguan mereka. Segera atur perjalanan. Aku ingin segera melihat mereka. Tapi ada satu hal yang sebaiknya kamu siapkan. Apa itu? Nona sudah punya seorang putri. Sepertinya usianya sekitar 8 atau 9 tahun. Tapi, kamu sudah tidak bertemu mereka selama 10 tahun. Kamu mulai dari nol, sebagai ilegal, dan mencapai keadaan seperti ini. Perasaan manusia tidak bisa diprediksi. Saya sarankan, kamu untuk tidak mengungkapkan identitasmu dulu. Baiklah, saya akan pergi lebih dulu. Kamu siapkan hadiah dan segera datang. Desa pelabuhan adalah... Ibu, saya lapar. Kakek, minumlah cepat. Ibu, kenapa ayah belum datang menemuiku? 2i, kamu harus tetap kuat. Ayah akan kembali. Ibu, 2i, sangat lelah. Aku ingin tidur. 2i, 2i, kamu tidak boleh tidur. 2i, kamu menunggu di rumah. Ibu akan pergi membawa bubur untukmu. Kelaparan selama 3 tahun. Mayat di mana-mana. Orang-orang kelaparan. Situasinya kritis. Hidup sangat sulit. Tolong beri sedikit makanan. Tolong beri sedikit makanan. Hei, Pak. Tolong beri sedikit makanan. Ibu saya sudah beberapa hari tidak makan. Jangan terburu-buru pergi. Saudariku, ibu, bangunlah. Ibu, ibu. Sungguh sia-sia. Tunjukkan 10 minggu. Ini adalah ulang tahun ke-10 grup Jing. Kenapa tidak ada yang mengantri? Menjilati ibumu. Segera ambil putrimu, jangan berlama-lama. Kotoran di lantanku. Kenapa kamu berdiri seperti patung? Sudah meninggal. Gadis itu. Aku yang mengatur semuanya ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana dengan Swear dan ibu? Yang ke-10.
Halo. Aku terlambat. Aku terlambat, Bu. Apakah kamu ayahku? Nyonya sudah punya seorang putri. Kelihatannya sekitar 8 atau 9 tahun. Tapi, Anda sudah tidak bertemu dengan mereka selama 10 tahun. Sayang, siapa namamu? Namaku Kian Kian. 2. Kian. Nama keluargamu Kian. Ih. Tante. Kamu anak perempuanku. Kamu anak perempuanku, ya. Papa. Tidak apa-apa, Mama sudah kembali. Kakek, Mama di mana? Mama pergi ke pusat kota untuk makan. Kakek, makan dulu ini. Lalu tunggu Papa, ya. Dengarkan. Mengerti. Aku mohon padamu, berikan aku semangkuk bubur. Anakku hampir mati kelaparan. Semangkuk bubur, tolong. Baiklah, aku mengerti semuanya. Hahaha, ayo, ayo, ayo. Berhenti. Swear. Swear, aku terlambat. Apakah aku sedang bermimpi? Haha, Hongge, haha. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Aku akhirnya menemukanmu. Hongge, aku bersalah padamu. Aku tidak melindungimu. Aku tahu semuanya. Sekarang aku kembali. Biarkan saya melanjutkan. Ini adalah titik distribusi bubur kelompok C. Bolehkah saya minta satu mangkuk bubur? Tolong. Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan dari desa Hegang. Saya suami Insue. Baru saja kembali. Siapa peduli? Datang ke desa ini. Berarti, harus mematuhi aturannya. Aku mau makan sesuatu. Baiklah, bawa sesuatu yang berharga untuk ditukar. Tapi, sejauh yang aku tahu, tempat pembagian makanan selalu gratis. Apa ini omong kosong? Di desa Ganhe, aku bilang gratis. Berarti, itu akan gratis. Tidak ada uang, baiklah. Ganti dengan istrimu. Hahaha. Grup Janes tiba di Suzhou, hanya untuk kegiatan amal. Tapi kalian mengejar keuntungan pribadi. Kalian tidak takut diketahui di grup Janes. Dan pemula sudah berani mengancamku. Iya. Apa yang ingin kalian lakukan? Anda ingin melakukan apa? Hei, Biarkan saya pukul. monyet. Kami tidak mau. Maaf, Tuan Gao. Kami baru saja tiba di desa. Dia tidak tahu bahwa kami akan pergi. Hei. Di wilayah Lauzi kamu membuat keributan. Aturan lama. Tahan napasmu, berhenti. Apa yang ingin kalian lakukan? Anda ingin melakukan apa? Hei, Biarkan saya pukul. Maaf, Tuan Gao. Kami baru saja tiba di desa. Dia tidak tahu bahwa kami akan pergi. Hei. Di wilayah Lauzi kamu membuat keributan. Aturan lama. Tahan napasmu, berhenti.
Saudaraku. Apa yang terjadi? Orang ini membuat keributan. Kalau ini bosnya, besok dia akan datang untuk pemeriksaan. Jangan buat masalah untukku, ya. Kamu datang untuk persediaan. Terima kasih, Tuan Liu. Hong, Yi akhirnya ada sesuatu untuk dimakan. Ayo pulang segera. Ah, Shue, Yi sudah makan. Kamu cepat minum ini. Lihat, betapa kurusnya kamu. Aku tidak lapar. Aku akan meninggalkannya untuk Ii saat dia ingin minum. Dengarkan aku, minumlah. Sekarang aku sudah kembali. Untuk selanjutnya, aku akan memikirkannya sendiri. Aku janji, aku tidak akan membiarkan kamu dan putrimu kelaparan lagi. Semua sudah datang. Bawakan karung beras, giliran untuk bahan makanan. Mungkin aku hanya salah mengerti mereka. Ah, sesama orang kampung. Bukankah baik membagikan makanan? Mengapa semua wajah mereka seperti itu? Ya, kamu pikir mereka membagikan makanan dengan ramah. Ini cuma pamer saja. Di masa-masa ini, orang dari kelompok, kalau kamu datang untuk pemeriksaan, makanan akan dibagikan sebelumnya. Tapi keesokan harinya, semuanya diambil kembali. Makanlah lebih sedikit. Jadi kalian hanya membiarkan mereka melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Bilang setidaknya satu kata menentang. Seluruh keluarga akan benar-benar binasa. Ini kejahatan besar. Baiklah. Baiklah. Shijo 1. Ini kelompok Jane. Mereka mengirimkan alat bertahan hidup untuk semua orang. Tidak perlu. Dalam bubur ini tidak ada nasi, dan itu sudah cukup. Bahkan ada batu yang dicampur. Ini apa? Makanan untuk manusia. Sudah bagus ada sesuatu. Kalau mau makan, makan. Kalau tidak mau pergi saja dari sini. Kelompok Jane. Setiap bulan masuk 300.000 kilogram gandum. Saya butuh makanan untuk orang-orang. Bukan air kotor dengan batu. Cukup sudah omong kosong. Dari mana datangnya 300.000 jin? Hitam di atas putih tertulis di koran Xiangjiang. Jika dibagi rata, di desa Ganhe, setiap orang seharusnya mendapatkan 50 jin biji-bijian per bulan. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan 50 jin? Saya bisa makan dengan baik setiap hari. Kalian punya aturan sendiri dalam kelompok. Dan persyaratan untuk persediaan. Biji-bijian disimpan di lumbung. Di tangan yang terpercaya. Kamu pikir biji-bijian itu milikmu. Dan kalau mau, ambil sebanyak yang kamu mau. Itu adalah persyaratan. Berlakulah seolah-olah kamu punya beras putih. Ketika orang-orang dari kelompok pergi, mereka akan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ini juga merupakan tuntutan dari kelompok Jian. Nah, kamu jelas sedang mencari masalah. Saya hanya ingin memperjelas semuanya. Makanan yang dikirim oleh kelompok Jian untuk penyelamatan ternyata berada di saku seseorang. Apa yang kamu lakukan, Ali? Anak muda, kamu memiliki karakter yang sangat panas. Kamu bilang kami mencuri. Apakah kamu punya bukti? Kata-katamu saja tidak cukup. Rekan-rekan, gandum disimpan di lumbung. Tidak ada sebutir pun yang berkurang. Ada aturan di kelompok ini. Di luar musim banjir, persediaan tidak boleh diambil. Ini demi keuntungan jangka panjang. Jangka panjang. Kalau penduduk desa mati kelaparan, itu juga tanggung jawab pemerintah. Kalau kau bilang semua gandum ada di lumbung. Kalau begitu, buka lumbungnya, tunjukkan pada semua. Lihatlah, sialan. Katanya, kalau terbuka ya terbuka saja. Kalau begitu biar Louis coba periksa. Periksa, ya. Kita kan. Baiklah, kalau kau ingin melihat, para petani juga ingin tahu kebenarannya. Maka aku, Louis Wen, hari ini akan mengungkapnya. Tapi, gudang biji-bijian Jane tidak pernah dibuka. Aku akan jujur dari awal. Kalau dibuka tanganmu akan dipotong. Itu aturan besi. Kalau ada biji-bijian di sana, tanganmu akan dipotong. Jangan, Feng. Ayo pulang.
Aku mohon padamu, kakek masih menunggu kita di rumah. Kita tidak akan menonton. Xiaoer. Xiaoer, kamu percaya padaku. Sekarang ini bukan hanya urusan keluarga kita. Ini urusan desa Ganhe dan seluruh konglomerat Jian. Oleh karena itu, aku harus mencari tahu semuanya. Anak kecil, Ketika kamu meninggal, aku akan menganggap kamu sudah meninggal. tetap saja istri muda yang cantik. Kalau tidak ada biji-bijian di gudang penyimpanan, biarkan saja begitu. Aku, Luen, merasa bahwa aku jujur di depan desa Zhanghe, dan jujur di depan keluarga Jian. Biji-bijian di gudang penyimpanan. Ini adalah cadangan strategis kelompok, dengan kuota ketat dan prosedur penggunaannya. Kasihan akan ketidaktahuanmu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu masih bisa menyesalinya. Begitu kamu membuka gudang, kamu tidak akan punya jalan kembali. Aku bisa menunggu sampai mereka datang dan menemukan bukti, tapi Sue tidak bisa menunggu. Dan penduduk desa juga tidak bisa menunggu. Buka gudangnya. Baiklah, kalau kamu ingin membuka gudang, perhatikan baik-baik. Oh, Tuhan, benar-benar, begitu banyak makanan. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah aku benar-benar salah? Bukankah kamu bilang, makanan itu milik kita? Apa yang akan kamu katakan sekarang? Sekarang kamu datang sendiri. Aku tetap akan membantumu. Liu, aku mohon padamu, bersikaplah baik hati. Kasihanilah saudaraku. Suer, Aku akan membebaskanmu. kamu bisa membebaskan kami. Lebih sedikit bicara. Sup harus dimasak agar bisa melihat ibu. Kalau bermain, bersiaplah kalah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah aku benar-benar salah? Tolong. Liu, kakakku baru saja datang ke desa. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau kamu mau bertindak cepat, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Betapa jahatnya. Liu bertindak sesuai aturan. Persediaan makan ini ada di sini. Mengapa harus memprovokasi dia? Sejujurnya, orang bernama Jiang ini benar-benar penipu. Dia menipu kita semua dan bahkan bertengkar dengan keluarga Liu. Dulu setidaknya kita tidak kelaparan, tapi sekarang bahkan tidak ada air beras. Padahal semua biji-bijian ada di sini. Bukan. Liu Ye sama sekali tidak terlibat korupsi. Ini adalah aturan kelompok Janes. Salah. Janes tidak pernah punya aturan untuk mati kelaparan. Gudang gandum memang bermasalah. 6 tumpukan gandum ini terlihat jelas. Itu hanya kedok, gandumnya belum diperiksa. Kenapa kamu tidak boleh disentuh? Kalau memang mau diperiksa, kalau begitu, mari kita periksa secara menyeluruh. Bagian ini di depan dalam keadaan baik. Tapi itu tidak berarti semuanya juga baik di sini. Ini adalah gudang cadangan utama Jens. Disinilah biji-bijian disimpan. Kami mengisi biji-bijian sampai penuh. Tutup ini yang menahannya. Jika tutup ini melemah, biji-bijian di dalamnya akan tumpah keluar bertonton. Menghancurkanmu itu masih hukuman yang ringan. Itulah sebabnya. Kemungkinan besar. Di sini tersembunyi rahasia kamu. Apakah kamu akan membukanya atau tidak? Tidak boleh. Jika kamu membuka pintu ruang ini, kedua makhluk di dalam akan dihancurkan. Kerugian seperti itu tidak bisa kami tanggung.
Jangan bergerak. Saya memperingatkanmu. Gudang persediaan ini bernilai jutaan. Begitu dibuka, kamu tidak hanya yang akan terluka. Semua yang ada di sini akan membayar dengan nyawa mereka. Oh, di luar penuh semua. Di dalam juga pasti penuh. Cepat, kembali. Aku tidak akan membukanya. Aku tidak akan membukanya. Ya, inilah akibat dari kebocoran dan berbaring di tempat dingin. Siapa yang bisa mengambil tanggung jawab ini? Atau lebih baik biarkan semuanya seperti sekarang. Feng Ge, kita tidak akan melakukannya lagi. Baik. Jangan sentuh Swear. Percayalah padaku. Kebenaran ada di balik papan ini. Demi dan demi ratusan nyawa di Ganhe. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku pasti akan membuka gudang ini hari ini. Tidak. Apa yang terjadi? Ini benar. Ini benar. Saudara, itu makanan. Itu semua makanan. Semua orang melihatnya. Gudang penuh makanan. Persediaan juga penuh. Tidak, ini salah. Mengapa dengan adanya cukup banyak makanan tidak dibagikan? Kelompok Jian secara tegas menyatakan bahwa semua makanan harus dibagikan kepada yang terdampak. Kamu tidak hanya secara sepihak membuka gudang, menyebabkan kelompok mengalami kerugian jutaan, tapi juga membakar. Mulai hari ini, persediaan beras akan dihentikan. Semua orang akan dikejar dan akan membayar untuk itu. Senang dengan kenyataan bahwa kalian akan mati kelaparan. Kakek Liu, kami tidak melakukan apa-apa. Semua ini dia yang lakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kelompok hanya melihat hasilnya. Perusahaan Feike tepat di depan kita. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu. Saya tidak mau. Shu'er, mundur. Tidak. Saudara-saudara dan para tetua yang terhormat, saya mohon kepada kalian, tahun ini, izinkan Hong pergi. Semua biji-bijian yang akan dibagikan, akan saya serahkan sepenuhnya kepada kalian. Saya tidak ingin lagi. Kalian telah menyakiti keluarga Jian dan Tuan Liu. Karena itu, kita semua tidak memiliki makanan. Apa yang bisa saya berikan kepada kalian? Shu'er, bangunlah. Paman Wan, sebelumnya Anda mengalami kekurangan pangan. Saya meminjamkan biji-bijian kepada Anda. Dan juga Bibi Li, Anda pernah sakit sebelumnya. Dan pakaian Anda, saya juga mencucinya untuk Anda. Dan juga Bibi Li, saya mohon kepada Anda, saya memohon. Saya mohon kepada Anda. Berikan saya kesempatan untuk hidup sebagai seorang pria. Di kehidupan berikutnya, saya akan menjadi pengasuh dan budak untuk membalas budi Anda. Shu'er, selama bertahun-tahun, saya telah menyebabkan Anda penderitaan dan luka. Teman-teman, masalah dengan makanan adalah kesalahan saya dalam menilai situasi. Tapi saya mohon kepada semua untuk tidak khawatir. Semua konsekuensi akan saya tanggung. Jian Hong, apakah kamu siap untuk bertanggung jawab atas ini? Sialan, bagaimana kamu berani mencemarkan namaku? Hari ini aku akan menunjukkan padamu, kemana ini akan berujung. Liu Jie, ini pria saya. Dia tidak tahu aturan. Aku mohon padamu, jangan perhatikan dia. Kami setuju dengan syarat apapun. Kamu bisa menuntut syarat apa saja. Ayo, lepaskan pakaianmu sekarang. Kalau kamu melayaniku dengan baik,
aku akan membebaskanmu. Aku yang melakukan semuanya. Apa? Kamu mau menyerangku? Baiklah, Ali, tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini aku ingin melihat apa yang lebih penting bagimu, hidup atau istri. Aku bersamamu. Bukankah semuanya akan diputuskan seperti itu? Dulu aku tidak setuju. Hari ini di depan begitu banyak orang. Aku akan menghancurkanmu. Suyar, lepaskan aku. Kenapa kamu melepaskanku? Aku melepasnya. Shuer, jangan dengarkan dia. Jika kamu punya keberanian, apa kamu tidak mau tanganmu? Ayo, aku akan memberikannya padamu. Hun, saudara. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Akhirnya aku menunggumu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu lagi. Xiao Hun, istrimu. Ya ampun. Asal kau melayani aku dengan baik, aku akan melepaskannya. Kalau hewan ini menyentuhnya lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Diam, kau berani membenciku. Di sini kosong. Lepaskan aku. Begitulah keadaannya. Aku pikir kau datang menyelamatkanku. Tidak kusangka dia pergi untuk mencari makan. Apakah dia menemukan sesuatu? Apalagi yang kalian tunggu? Tangkap dia. Jangan mendekat. Apa yang akan kamu lakukan? Mari kita bicara baik-baik. Lepaskan Sue Renguai. Lepaskan dia. Istrimu sudah kalah dari saya. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Sialan. Aku tidak kalah. Di sini sama sekali tidak ada biji. Kalian buta ya? Darah sudah mengalir. Kau tidak memilih jalan yang baik untuk hidup. Kau keras kepala menuju kematian. Aku akan mengajarkanmu. Cukup berisik. Biarkan Xiao Sue duduk sebentar bersamanya, dan semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Ya, tidur sebentar tidak akan merugikan. Tidur tidak akan mengurangi daging. Kamu cuma mikirin cara membunuh Yan Sue. Hunge, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi, Sue. Sekarang aku akan membuktikan padamu, berhenti. Berhenti. Apapun yang terjadi, mari kita bicarakan dengan tenang. Saudaranya memerintahkan dia untuk memecah biji-bijian. Dia akan membunuhnya tanpa sengaja. Diamlah. Saudaraku. Jiang Hong. Lebih baik pikirkan baik-baik. Beberapa hal sudah tidak bisa dikembalikan. Lepaskan Sue Er. Tidak boleh melepaskan saudara. Aku belum selesai. Lepaskan. Kamu bisa mengambilnya sekarang juga. Aku akan memberimu tambahan 10 jin biji-bijian. Tapi ini adalah batas terakhirmu. Kelompok Jane. Agar orang-orang biasa bisa makan. Setiap tahun hanya untuk biji-bijian dihabiskan. Dan kamu menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan mengabaikan kehidupan manusia. Di mana sebenarnya darah itu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kalian telah menipu kelompok ini dengan trik ini. Selama bertahun-tahun. Menghisap darah dari penduduk desa Ganhe. Sekarang kalian ingin saya membebaskan kalian. Kalau begitu, tanyakan dulu kepada mereka, apakah mereka setuju. Hati-hati, jangan sampai masalah ini berakhir buruk. Saudaraku, tidak ada gunanya berbicara dengannya. Kalian telah menghina kelompok Jian. Ketika kalian kalah, semua dari mereka harus mati. Jin Hong. Aku ingat, kamu punya seorang putri. Kamu juga pasti tidak ingin dia kekurangan makanan di masa depan. Sampai kelaparan sampai mati. Bahkan jika tidak memikirkan dirimu sendiri. Pikirkan tentang putrimu. Pikirkanlah itu. Jika aku mundur sekarang, itu hanya akan membuat mereka semakin berani. Jika kamu ingin rakyat, supaya anak perempuan kita, urusan hari ini, harus diusut sampai tuntas.
Wow. Kosong. Kamu, bajingan, cari mati, brengsek. Saudara, di mana biji-bijian? Biji-bijian sudah dijual. Dari mana kita punya biji-bijian? Kita akan hilang. Petani. Ingatlah semua yang kalian lihat sekarang. Setiap dari kalian yang hadir di sini. Hanya dengan bersatu, kita bisa meminta pertanggungjawaban saudara-saudara Liu. Dengan begitu, kita semua akan mendapatkan makanan. Seandainya ada makanan, istriku tidak akan mati. Dan putriku juga. Seandainya ada sedikit makanan, anakku juga tidak akan mati kelaparan. Ya, tepat sekali, tepat sekali. Apa? Kamu mau memberontak? Apa yang akan kamu lakukan sekarang jika berita saya tidak terungkap? Orang-orang ini tim mereka. Kelompok itu akan segera tiba. Saudaraku, cepat lari. Kelompok Qian ada di seluruh negeri. Sumber daya tidak terbatas. Tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang hanya yang mati yang dilaporkan. Kau ingin bilang bahwa kakak? Mobil kelompok Jinshi sudah di gerbang. Apa? Mobil kelompok sudah di pintu masuk desa. Bukankah mereka seharusnya datang besok? Orang-orang dari kelompok Xie sudah di pintu masuk desa. Bukankah mereka seharusnya datang besok? Kenapa ini bisa lama sekali? Semua bubar. Berikan kami sedikit makanan. Ya. Kami sudah lama tidak makan yang layak. Jangan buat aku marah. Minum anggur hukuman. Hati-hati, Hun. Swear, jangan takut. Mereka sudah tidak punya banyak hari baik lagi. Semua, sialan, tangan ke kepala. Jongkok. Aku, Zhao Hu, akan menelanjangkanmu. Kamu pelacur ibumu. Kamu tidak mau jalan yang benar. Keras kepala melawan kami. Broho. Sial, kenapa kamu tertawa? Gila karena tertawa. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan melarikan diri. Kalau aku tidak salah, ini urusan Jano. Dari mana kamu tahu? Liu Wen, kamu benar-benar percaya bahwa semuanya telah direncanakan dengan sempurna. Direktur utama grup Jano tidak tahu tentang tempat itu. Di desa Ganganhe. Aku adalah langit. Siapa yang berani mengeluh? Kamu atau kamu? Hahaha. Ketua belum pergi. Begitu kita memutuskan kamu. Sayang sekali, dia sudah. Apa yang kalian lakukan hari ini? Dia melihat semuanya. Di mana ketua? Kamu ingin dia keluar dan menghukum saya. Hahaha, jauh di balik cakrawala. Namun tetap saja tepat di depan mata. Bukankah kamu penasaran? Mengapa aku tahu begitu banyak rahasia perusahaan Jian? Maksudmu apa? Namaku Jian Hun. Jian adalah nama keluarga. Aku memang seperti itu. Kuni. Kamu benar-benar pergi ke neraka. Monyet. Monyet? Jika kamu menjadi direktur, aku akan jadi ayahnya direktur. Ih, apa ini? Mobil direktur baru saja sampai di desa. Bros, dengan direktur kamu tidak bisa berlama-lama. Tama, antar kedua orang ini, mereka dipercayakan padamu. Jangan sampai terjadi tragedi. Kenapa diam? Bangunlah. Kalian sekarang, semua, ikutlah denganku ke pintu masuk desa untuk menyambut direktur. Kalau kalian patuh, antar mereka. Setiap orang dapat 1 karung gandum. Semua mengerti. Saudaraku, aku sedang berbicara dengan kalian. Dengar, kamu dengar. Ayo pergi. Mereka mencuri gandum.
Mereka membunuh banyak orang dekat kita. Kamu benar-benar ingin membantu mereka. Jangan pergi. Aku minta tolong. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku minta tolong. Apakah kamu ingin bermain? Pergi, aku akan bermain denganmu baik. Kalau kamu berani merusak urusanku, jangan ragu. Semua tersenyum. Kamu tersenyumlah lebih cantik. Tersenyumlah hahaha. Duduklah, duduklah. Selamat datang, Ketua, di desa Ganhe kami. Kamu di sini bertanggung jawab, kan? Iya. Senang bisa melihat Ketua secara langsung. Aku benar-benar beruntung 3 kali dalam hidupku. Aku Vanya, sekretaris ketua. Ketua sudah datang lebih awal. Di mana Ketua? Jangan bertanya terlalu banyak. Hah, baiklah. Entah itu ketua atau sekretaris. Keduanya adalah pemimpin kita. Kamu berdiri di mana? Masuklah duluan. Baiklah. Jangan buang waktu untuk hal kecil. Tidak ada ketua di sini. Mungkin dia di rumah wanita itu. Di desa kalian ada seorang wanita yang datang sekitar 10 tahun lalu bersama orang tua. Dan seorang gadis berumur 8 atau 9 tahun. Sekretaris Van, kami dari desa Ganhe. Semua penduduk asli. Tanpa pendatang. Liu, saya bilang ini adalah Yin Sui. Ayahnya meninggal hanya 2 hari yang lalu. Yin Sui. Namanya Yin Sui. Karena kamu mengenalnya. Sekarang bawa saya ke dia. Bagaimana Sekretaris Wang bisa mengenal Yin Sui? Sejauh yang saya tahu. Lihatlah bahasa saya. Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya. Kenapa kamu masih berdiri? Ayo pergi. Sekarang Yansu dan Jian Meng terkunci di gudang. Tidak ada orang di rumah. Kalau Sekretaris Wang tahu, kita selesai. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Sekretaris Wang, tolong selamatkan desa Ganhe. Warga desa, mereka hampir kelaparan. Perusahaan setiap bulan mengirim ke desa Ganhe. Dialokasikan 300.000 jin gandum. Bagaimana bisa hilang? Di lumbung sama sekali tidak tersisa sebutir pun gandum. Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Meskipun kelompok tepat waktu mengalokasikan gandum kepada kami. Tetapi para pengungsi ini dan desa-desa tetangga tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sangat lapar sampai hampir gila. Dan benar-benar mencurinya semua. Hahaha, aku hampir mati kelaparan tadi malam. Hahaha, aku tidak makan selama 3 hari. Aku sudah benar-benar bingung karena lapar. Kami sekarang berada dalam situasi sulit. Itulah sebabnya kami memohon padamu. Kau tidak mau ikut dengan kami. Tolong, temani kami. Hei, sekarang. Di belakang. Pergi. Lebih baik kamu pikirkan tentang ibumu. Sekarang hidupmu dan istrimu ada di tanganku. Kamu masih berani pamer. Benarkah itu? Kita akan segera tahu. Katakan. Anak perempuanmu. Di ujung dunia. Jangan sentuh putriku. Kamu binatang. Kamu masih anak-anak. Dalam beberapa tahun kamu juga akan tumbuh dewasa. Ahahaha. Jangan, Tuan Liu, kamu bisa melakukan apa saja. Tapi jangan sentuh putriku.
Itu dia yang bilang. Kalau begitu. Terima kasih, bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Seluruh keluarga kepala desa meninggal karena kelaparan. Hanya dia yang tersisa. Dan istrinya dari keluarganya. Dia sudah diambang nafas terakhir. Bahkan anak mereka sudah dijual. Desa Ganhe. Penduduk desa hidup dalam kemiskinan yang parah. Kepala desa, ini adalah kegagalanku. Saya tidak berhasil menyimpan biji-bijian. Atasan, pastikan untuk menjelaskan situasinya kepada ketua. Jika saya bisa memberikan sedikit makanan kepada penduduk, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, atasan, tolong bantu kami kelaparan. Saya akan melaporkan kepada ketua. Tapi, bulan depan makanan harus segera tiba. Terima kasih banyak, pemimpin. Terima kasih banyak, pemimpin. Sekarang kita bisa mendapatkan penghasilan yang baik lagi. Ini adalah gudang biji-bijian. Ya, sudah lama tidak ada makanan. Di dalamnya kotor dan berbau. Ketika waktunya tiba, aku akan mengirim lebih banyak orang untuk membantu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu sendiri. Ini suara ketua. Ketua, hei hei. Direktur Utama Li, tunggu. Hei hei. Direktur Utama Li, apa yang kau lakukan? Kau salah. Di sini tidak ada apa-apa. Dan suara itu. Oh, saudara, aku lapar banget. Aku kelaparan, bos. Lihat, Para petani benar-benar hidup dalam penderitaan. kemanapun kau pergi, terdengar jeritan ketakutan. Mungkin aku salah. Ketua pasti sedang bersama istrinya sekarang. Para petani, bersabarlah sedikit. Aku akan membuat mereka cepat mengantar makanan. Para petani, Sekretaris Wang. Tapi penyelamat kami dari desa Ganhe. Seluruh desa harus berterima kasih kepada Sekretaris Wang. Kami berterima kasih kepada Sekretaris Wang. Jika mau berterima kasihlah kepada ketua. Kau, sialan, pergi. Hampir tertangkap. Sial, aku sudah bilang padamu untuk diam. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Jika kau berteriak lagi, itu akan menjadi orang-orang dari kelompok pengamat. Dari mana kamu tahu? Karena semua ini aku yang atur. Apa? Ketika aku sudah bosan, aku akan menghukummu dengan baik. Apa yang baru saja terjadi, belum berakhir. Mari kita lanjutkan. Kamu kan bilang, tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu kan bilang, tidak ada siapa-siapa di sana. Kami tidak mendengar apa-apa. Tidak dengar. Hei, pemimpin. Ada siapa di sini? Bos, kamu pasti capek. Aku akan carikan tempat untukmu. Istirahatlah sebentar. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pergi saja kau ke neraka. Ada yang tidak beres di sini. Buka pintu untukku. Pemimpin, ini tidak bisa dibuka. Buka pintu untukku. Pemimpin, memang tidak bisa dibuka. Buka. Apa yang kamu lakukan? Wen. Maaf ya. Aku sangat lapar. Melihat tikus, aku tidak bisa menahan diri. Wajah desa kita, Ganhe. Kau benar-benar merusaknya. Sekretaris Wang, apakah kau tidak takut? Di sini kau sendirian. Kalau kau mengeluarkan suara lagi, Aku akan membunuhmu. Dan alat pertanian itu juga milikmu. ya,
tikus itu memang kabur terlalu cepat. Aku tidak sengaja. Ya. Satu lagi. Hei, bos, gudang biji-bijian ini sudah lama kosong. Di dalam penuh dengan ular, serangga, dan tikus. Mungkin aku akan bersihkan sedikit. Benar-benar hal besar. Bos, saya takut Anda akan melihat kondisi di gudang biji-bijian ini. Itu akan berpengaruh pada gambaran desa Ganhe di dalam hatimu. Baiklah, ayo pergi. Saya akan berusaha secepat mungkin untuk mengantarkan makanan kepada mereka. Saya juga akan melaporkan situasi di sini dengan jujur. Sekarang ketua sedang membawa saya ke rumah Yin Sui. Pemimpin, makanan ini akan segera diantar, tapi ini tidak aman. Mungkin saya akan tetap di sini. Saya akan memperbaiki pintu ini. Aku sudah menyuruhnya mengantarmu ke Yun Sui. Itu juga bagus. Pastikan bawa pemimpin ke Yun Sui. Ingat, awasi dia. Jika ada situasi apapun, laporkan padaku. Pemimpin, selamat jalan. Kakak. Dia tidak sadar, kan? Kali ini kamu lebih pintar. Tapi dia tetap tidak menemukan Yun Sui. Dia pasti akan kembali lagi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ceritakan, kenapa mereka mencarimu? Sekretaris siapa? Huan. Aku tidak kenal dia. Kamu juga berbohong. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak membohongimu. Sekretaris Wang bilang dia mencari Insue. Tapi Insue tidak mengenalnya. Sekretaris Jenderal Wang. Kenapa ini terjadi? Kamu, tenanglah. Wang ya, aku datang kepadamu. Sial, Ali. Kenapa dia mencariku? Aku adalah ketua grup Jinshi. Wang ya adalah sekretarisku. Apa yang dia inginkan dariku? Direktur Jiang terlambat. Nyonya tertua telah meninggal dunia. Kamu, aku Jinyi. Kamu bilang, nama belakangmu Jin. Lalu, di mana ibumu sekarang? Di keluarga Liu di kota Shijin. Hei. Kepala, kamu mungkin salah dengar. Di sini tidak ada apa-apa. Hei, bos, sup dingin ini sudah lama basi. Di dalamnya ada ular, serangga, tikus, dan kutu. Mungkin aku tunggu sampai aku bersihkan. Bos, barang ini akan segera diantar. Dan itu juga tidak aman. Mungkin aku akan tetap di sini. Perbaiki pintu ini. Aku akan minta dia mengantarmu ke Yanshui Quan. Tidak. Liu Wen punya masalah. Ayo pergi ke gudang beras. Swear. Sejak kita berpisah 10 tahun lalu. Aku berkeliaran di desa. Saya membangun kelompok Jin dari nol. Saya kembali. Khusus untuk membawamu kembali ke Xiangjiang, agar hidup dengan baik. Tapi saya tidak menyangka orang-orang ini. Hong, saudara, selama bertahun-tahun, pasti sangat sulit bagimu. Orang terkaya di Xianggang bersembunyi di balik nama orang lain, dan datang sendirian ke tempat sekecil ini. Bukankah kamu tidak bisa tanpa pameran? Kalau kamu kembali ngomong sembarangan, hati-hati denganmu. Jangan pukul dia lagi. Dia sudah terluka. Ali, cukup. NY belum pergi. Sebagai langkah berjaga-jaga, pertama-tama bawa mereka pergi. Rumah kecil itu di Shizou. Ingat,
Jangan sampai berakibat fatal. Mereka masih berguna. Buka pintu. Sekretaris Wang. Tahan. Hei 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 hei. Sekretaris Wang, mengapa Anda menangkap saya? Tolong beritahu, di mana ketua saat ini? Sekretaris Wan, ada apa? Kepala, saya benar-benar tidak melihat pria itu. Kamu berbohong. Ayahku jelas datang. Apa peduli saya dengan ayahmu yang datang? Kepala, aku benar-benar tidak melihat ketua. Ayahnya sendiri adalah ketua. Dan ibunya mungkin istri ketua. Jin Hong benar-benar ketua. Sekarang, bisakah kamu beritahu aku di mana mereka? Saya benar-benar belum pernah melihat yang seperti ini. Baiklah. Saya ingin mendengar kebenarannya. Sekretaris Jenderal Wang, saya di desa Ganhe. Saya berusaha sekuat tenaga untuk seluruh kelompok. Kamu tidak bisa memarahi saya karena tidak menemukan ketua. Ibu jelas datang untuk meminta biji-bijian darimu. Terus interogasi sampai dia mengungkapkan semuanya. Tahan dia sampai dia mengaku. Hei, Kapten, Komandan, saya bilang. Yan Sue benar-benar datang kepada saya. Tapi di desa sudah tidak ada makanan. Dia sekarang di mana? Saya juga tidak tahu. Tapi apa? Wanita ini, Yun Sue, biasanya menjalani kehidupan pribadi yang cabul. Saat ini, tidak diketahui di mana bisa menukar biji-bijian. Berani menjelek-jelekan istri ketua itu bunuh diri. Hei, tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Insue demi biji-bijian, bisa melakukan segalanya. Jika tidak percaya, kamu bisa tanya mereka. Di desa semua orang tahu. Jangan khawatir. Saya hanya akan bertanya. Apa yang dia katakan tadi benar? Tidak mengherankan tidak ada kabar dari bos. Dia pasti datang. Setelah mendengar tentang kematian Nyonya Tua. Lalu, tentang tindakan In Sue. Karena itu dia pergi diam-diam, tanpa menghubungi siapapun. Sekretaris Wang, tolong percayalah padaku. Saya setia kepada perusahaan Zishan. Jika ketua benar-benar datang ke desa, bagaimana saya bisa tidak melayaninya dengan hormat? Lepaskan dia. Bos, di mana kamu? Apa yang harus saya lakukan dengan In Sue itu? Jika orang yang tidak berguna ini benar-benar ketua, maka saya perlu menemukan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Di mana gadis itu? Dia ditangkap oleh yang tertua dari keluarga Liu. Orang tuanya juga ada di sana. Keluarga Liu lagi, cepat kejar. Karena kamu tidak berguna. Kamu hampir menghancurkan kita semua. Bukankah sudah saatnya untuk menyelesaikan ini? Aku akan tetap bersamamu. Jangan sentuh dia. Aku akan membalas ini nanti. Hati-hati, pergi dari sini. Xuan Er. Hari ini kamu tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang melawanku. Berhenti. Berhenti. Aku ada urusan. Saudara. Kelompoknya sudah diurus. Sudah diurus, sialan. Tidak menyangka akan seperti ini. Orang terkaya dan paling megah di Singhong, ketua Dewan Grup Jane, sebenarnya menyembunyikan identitasnya, dan datang ke desa terpencil kami. Wang Ya. Bukankah dia hanya penipu?
Dia nyata. Kalau mau mencari kerabat cari saja. Mengapa harus bertengkar dengan kami, saudara? Grup Qin kita selalu menyumbangkan uang di mana-mana. Ini agar jutaan orang yang menderita, tidak mati kelaparan. Dan kamu. Dan kalian. Melawan saya. Cepatlah dan menyerahlah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Karena kakak sudah tahu, kami pasti akan mati. Mungkin, lepaskan mereka. Bagaimana menurutmu? Kau pikir dengan membebaskan mereka, mereka akan membebaskan kita? Tian, mari kita buat kesepakatan. Demi saudara-saudara kita. Mereka menyiksa penduduk desa itu. Membunuh orang-orang tak bersalah. Dan kau tidak berpikir untuk memberinya kesempatan bertahan hidup. Aku akan membunuhmu, membunuh istrimu. Membunuh seluruh keluargamu. Aku juga tidak menyesali dirimu. Direktur Utama Tian, kau siap mengorbankan hidupmu. Tapi tidak ingin melepaskanku. Ibu dan ayah, Ibu dan ayah, takut. Jangan takut, Ibu dan ayah ada di sini. Ibu dan ayah. Kalian, hewan. Kalian bahkan tidak mengasihani anak-anak. Jenderal, kami, orang desa, hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Jangan khawatir, saya tidak menyentuh sehelai rambut pun dari Nona. Kalian ingin saya melepaskan kalian. Baiklah. Saya setuju dengan kalian. Kata-kata kosong. Bagaimana saya bisa percaya pada kalian? Jadi, apa yang kalian inginkan? Tolong lepaskan putriku. Kalian bisa mengajukan syarat apa saja. Buruk, Saudara Fan. Mobil dari kantor pusat datang, ada apa ini? Disinilah. Liu Wen, aku akan menghitung sampai 3. Lepaskan ketua dewan direksi. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkan siapapun hidup. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang dari grup sudah datang. Aku tidak ingin mati. Aku tidak mau masuk penjara. Takut apa? Ketua kalian ada di tanganku. Kalau kau berani masuk, aku akan membunuh mereka. Liu Wen, kau tidak akan kabur. Kalau kau sekarang memilih untuk melepaskan kami, mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kau pikir kau bukan ketua kelompok. Aku akan menghancurkanmu. Benar. Begitu aku menjadi ketua dewan, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Seorang bernama akan menyerahkan grupmu padaku. Ini tidak mungkin. Sekarang kau malah melukaimu. Maksimal keluarga kita yang berjumlah 3 orang. Jika aku benar-benar menyerahkan grup Jian padamu, ribuan dan jutaan keluarga akan menderita. Baik. Saudara Tiger, Saudara Tiger. Xuan, jangan bergerak. Ibu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu. Istri, kamu berani menantang ayah. Cepat pukul pintunya. Pastikan keselamatan ketua. Orang yang bernama Jiang ini akan memberi atau tidak. Ayah, selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Nama keluarga Zhao. Kamu pasti akan menyesal tentang ini. Saudaraku tidak punya waktu. Karena kamu tidak membiarkan kami hidup, maka kami akan membunuhmu. Ketua, Anda sama sekali tidak boleh terluka. Berhenti. Aku akan membunuhmu. Ayah, ibu. Hao. Tante. Aku pikir aku tak akan pernah melihat kalian lagi. Semua baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini, Tuan Jian? Ketua, aku salah. Anggap saja aku dan saudara ini bukan apa-apa. Tolong lepaskan kami. Aku salah. Yao Li, kau pikir aku bisa memaafkanmu? Ali,
bangun. Jangan takut padanya. Ambil pistolku dari pinggang. Kepalanya tidak diperiksa dengan teliti. Sialan, jangan bergerak. Gerak lagi, aku tembak. Semua mundur. Liu Li, tenangkan dirimu. Kau justru memperburuk situasi. Diam, sialan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Mengapa kalian tidak membiarkan kami sendirian, saudara-saudara? Li Wen, kau juga tidak ingin hidup, kan? Kaya raya Xiangxi. Hanya kemarahan yang tak berdaya. Kau punya uang dan kekuasaan. Di mataku, kamu hanyalah makhluk yang hina. Direktur Jiang memulai dari nol. Membangun kerajaan bisnis grup Jiang. Setiap tahun menghabiskan jumlah besar. Menyelamatkan orang-orang miskin. Sedangkan kamu dan saudaramu menggigit daging grup Jiang. Tanpa prinsip apapun. Mengisap harapan hidup darinya. Kamu tidak pantas disebut Jiang. Baiklah. Karena kamu adalah anjing ilahi yang sombong. Yang tidak mau meninggalkanku sendiri. Baiklah, sebelum mati, cobalah rasa kebanggaan tinggi MU. Haha, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Haha, apa yang aku lakukan? Hei, Liu Wen. Berhenti, Liu Wen. Aku pasti akan menghancurkan kalian berdua sampai tulang. Posisimu lemah. Kami di depan. Apa? Tidak. Hahaha. Ho Yuan Jia, lepaskan ibuku. Tidak ada yang bergerak, aku akan membunuhnya. Tidak ada yang bergerak, sia-sia dan memang sia-sia. Tidak. Sekarang kamu akan melayani aku. Sekarang kamu secara sukarela. Kalau saja lebih pelan sedikit, aku akan membunuh suamimu. Cepatlah. Cukup, berhenti. Aku akan melepaskan kalian. Kamu serius. Jangan percaya dia, lepaskan saja orang-orang itu. Dia pasti akan memaksa kedua anjing ini untuk membunuh kita. Bagaimana aku bisa menipu orang tua itu? Tenang, aku akan memukulmu. Semua sudah diucapkan dengan jujur. Semua jujur. Berikan aku struknya. Baik, baik. 50 juta, 50 juta. 50 juta itu sangat banyak. Benar, peganglah 50 juta ini. Kamu bisa pergi keliling dunia. Kemana saja, membuang seluruh hidup. Semua ke sini. Mundur, biarkan aku menembak. Aku peringatkan, jangan mendekat. Mundur, mundur. Maju. Bersiap. Hei, ada yang mencuri makanan. Hei, bunuh mereka. Tangkap kedua orang ini. Siapa yang berani menembak? Penembak, jangan biarkan mereka melarikan diri. Siapa yang berani mencuri roti kami? Siapa yang berani mencuri roti kami? Siapa yang berani mencuri roti kami? Saudara-saudara, saudara-saudara, jangan mendekat terlalu dekat. Agar tidak memberi kesempatan kepada dua penjahat ini. Dia melarikan diri, memanfaatkan kekacauan. Warga desa yang terhormat, tolong, monster ini. Dia telah memasuki desa kami. Dan mencuri biji-bijian. Jangan biarkan dia melarikan diri. Cukup, Tetua Liu Yuan. Ini adalah saudara Jian. Dia memiliki bukti korupsimu. Apakah kamu pikir kami masih bisa mempercayaimu? Dan selain itu, orang ini datang untuk pemeriksaan dari kantor pusat. Sekretaris Wang, semua biji-bijian di desa kami disediakan oleh mereka. Apakah kelompok Jen mencuri dari dirinya sendiri? Hahaha, omong kosong. Sekretaris Wang menyewa orang untuk menyamar sebagai orang lain. Kantor pusat tidak mengirim siapapun sama sekali. Kau berbohong, akulah dari kantor pusat. Aku akan memberitahumu. Kita dari desa yang sama. Aku akan memberimu rebusan nasi. Mereka telah mengambil persediaan makanan. Kalian semua akan mati kelaparan. Dia berbohong. Wang Ge adalah ketua kelompok sinema.
Sekretaris Wang datang ke desa Gange. Dia datang mencari dia. Diam, kau, wanita hina. Apa kamu gila? Kalau dia ketua. Mengenai makanan ini, kamu merasa perlu berdebat soal satu orang. Meskipun di gudang ini tidak ada gandum, tapi di bawah rumah ada gandum. Sekarang usir semua orang ini. Dan bagikan semua gandum secara merata kepada semua. Saudaramu benar. Kalau begitu, Jiang Hong pasti sedang di luar. Selain itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti bos besar kelompok Jiang. Mungkin dia menipu kita. Iya. Tani, dengarkan aku. Aku ketua kelompok Jiang. Aku datang ke desa Gehi, menyembunyikan namaku. Aku di sini untuk menemukan istri dan ibuku yang sudah lama hilang. Ini adalah perintah dari kelompok Janes. Saya datang ke Hechun untuk membangun pabrik, agar semua warga desa memiliki pekerjaan. Mulai saat ini kita akan terbebas dari kemiskinan. Kita semua buta huruf. Siapa yang ingin kau tipu dengan tumpukan kertas ini? Benar, dia memang pencuri itu, yang menyusup ke desa kita dan mencuri gandum. Jangan sekali-kali membiarkannya pergi. Usir dia. Tenanglah, mari kita semua tenang sedikit. Direktur Jenderal Qian, orang-orang ini sama sekali tidak mendengarkan. Hongge, Yi masih di sini. Mereka terlalu banyak. Dengar, cepat lepaskan saudara-saudaraku. Warga desa, dengarkan saya. Saya janji, saya tidak akan mengambil sebutir pun dari kalian. Saya juga tidak akan menyakiti tanpa alasan. Saudara-saudara Liu. Jadi, kamu di sini menunggu sampai orang-orang dari kelompok Jian datang. Mereka pasti akan mengganti semua tahun. Utang makanan sepenuhnya dilunasi, dan bahkan beberapa ribu jin biji-bijian per orang. Kamu menganggap kami idiot. Menipu kami risiko nyawa sendiri. Biarkan mereka berhenti. Aku akan melepaskanmu. Dengar, tuanmu bilang untuk melepaskan. Aku tuli, lepaskan aku. Saudaraku, serius kita lepaskan penduduk desa ini. Hei, kemana kita harus pergi? Kalau Yan ini tidak menepati janji. Semakin kacau sekarang, semakin baik. Jadi kita punya kesempatan untuk kabur. Jadi kita benar-benar akan meninggalkan desa Ganhe. Bodoh, kita punya 50 juta ini. Kami di mana-mana yang terbaik di antara yang terbaik. Dan masih peduli pada desa yang malang ini. Siapa orang-orang di desa kami? Saudara Liu telah mengatasi kesulitan. Mengapa tidak pergi dan meminta biji-bijian kepada mereka? Saudara Liu, kemana kalian akan pergi? Kalian kan sudah setuju untuk membagi biji-bijian secara merata, kan? Kita bagi rata, kita bagi secara merata, saudara. Kita sudah tidak punya makanan lagi. Makanan ada di dalam, tepat di bawah lantai. Ayo, cepat, ambil. Cepat, ayo, lebih cepat. Tetangga, minggir. Di dalam tidak ada makanan. Dua saudara ini akan kabur, cepat. Dua saudara ini kabur lagi. Jangan perhatikan saya, cepat kejar. Apa yang kalian lakukan, teman-teman? Di sini juga ada biji-bijian. Kamu tidak punya rasa malu. Jika kalian menangkap beberapa penipu ini, saya akan segera membawa kalian ke biji-bijian. Ada masalah dengan wifi. Saya sudah mengubah keputusan. Tunggu. Ayo pulang. Hei, bagaimana mungkin tidak ada biji-bijian? Cari dengan baik di rumah. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti ada di sini. Dia tepat di bawah kita. Saya mengerti. Dia mencuri semua persediaan. Cepat temukan dia. Ayo, itu dia. Jadi, itu kamu. Kamu bicara omong kosong. Ini benar atau bohong? Saya yakin warga setempat mengerti. Produk-produk itu sudah lama diekspor dan dijual. 2 ekor hewan. Aku akan membunuhmu. Di mana orang yang bertanggung jawab di desa Jianghe. Bantuan makanan kemanusiaan untuk bulan ini telah tiba. Tolong tanda tangani. Tuan Jiang, sesuai jadwal.
Bulan ini, seharusnya dikirimkan ke desa Ganhe 300.000 jin gandum. Dan memang, itu seharusnya tiba. Sebentar lagi kamu akan pergi menerimanya. Lalu segera bagikan kepada penduduk desa. Tapi penduduk ini tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tapi lakukanlah perbuatan baik. Jangan bertanya tentang masa depan. Pergilah, baiklah. Ayah, kamu memang baik sekali. Papa 2. Saya hanya melakukan sedikit, sesuai dengan kemampuan saya. Kepala desa Ganhe telah dipecat karena perilaku yang tidak pantas. Dia sudah dipecat. Saya ketua kelompok Jian, sekretaris Wang Ya. Sekarang, saya bertanggung jawab untuk penerimaan dan mengeluarkan. Petani. Makanan tidak boleh diambil oleh cincin ini. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan sebutir pun. Benar, petani. Kami, saudara, tidak meminta maaf kepada kalian. Makanan ada di depan kalian. Kalau tidak diambil sekarang, kalian tidak akan mendapatkannya. Tenanglah. Makanan akan diberikan setelah pemeriksaan. Kami tidak akan menahan kalian. Fuh, siapa yang tahu, apakah kamu akan memberi atau tidak? Menjauh sedikit. Ayo, ambil ini. Hahaha, ayo, kejar. Wang, segera hubungi kantor pusat. Kerahkan semua kekuatan. Pastikan untuk menangkap saudara Liu Wen dan Liu Li. Bawa mereka ke pengadilan. Petani. Pastikan semua menjauh, akan ada pembagian sesuai jumlah. Jangan dengarkan dia. Saudara Liu sudah semua kabur. Jangan tinggalkan semua persediaan makanan. Apakah kita masih akan punya hari-hari yang baik? Saudara Long. Jangan takut. Kalau tidak kita dukung, aku takut akan jadi lebih buruk. Aku akan segera atur, Tuan Jiang, mencari saudara-saudara Liu. Tapi apa yang harus dilakukan dengan para petani ini? Bos Jian, kami tahu kami telah salah. Mohonlah belas kasih. Tolong ampunilah kami kali ini. Hei, Tuan Jian. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Xiao Sui. Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Kamu bisa minta ampun untuk kita semua kepada Tuan Jian. Mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Ketidaktahuan bukan salah mereka. Mungkin kita beri mereka satu kesempatan lagi. Mari beri kami kesempatan. Berikan kami kesempatan. Baiklah. Aku tidak akan menghakimi masa lalu. Ke depan, makanan akan dibagikan per minggu. Atur antrean untuk pengambilan. Baiklah. Anak perempuan dan anak laki-laki terlambat. Ibu, Hun telah menjadi sukses. Sekarang dia adalah bos besar. Dia memiliki banyak bawahan. Dia telah membantu banyak penduduk desa untuk kenyang. Semoga kalian di sana akan melindungi keluarga kami. Nenek. Ia menunggu papa. Ia akan berperilaku baik. Kami akan merindukanmu. Saya sudah mengirim Wan Ya kembali ke markas di Xiangjian. Dia akan mengirim orang ke desa Ganhe untuk membangun basis industri. Kedepannya, penduduk desa Ganhe tidak akan kelaparan lagi. Terima kasih padamu, Saudara Min. Dia menemukan istri dan ibu. Ya. Tapi wanita tua itu sudah meninggal. Tapi wanita itu melahirkan putri Zhang Dong. Ya. Lebih memilih menemukan wanita desa daripada bersamaku. Kau milikku. Dan akan selalu menjadi milikku saja. Aku akan sedikit merapikan.
Aku harus pergi untuk kerja sama. Hei, Paman, kau dengar. Di pabrik itu tidak hanya memberi makan dan menyediakan tempat tinggal. Mereka juga membayar 100 yuan per bulan. Aku tidak peduli. Aku tidak malu. Aku juga harus coba. Apakah si kecil Sue setuju? Akhirnya, kita kan. Apa yang perlu ditakuti? Orang ini punya telinga yang lembut. Jika kita berbicara dengan baik, kita pasti bisa mendapatkan pekerjaan di laboratorium baru. Ayo, kita pergi bersama-sama. Ayo, ayo. Mungkin, Jang Dong. Bibi, Paman, kenapa kalian datang? Hongge baru saja keluar. Saya akan memanggilnya, Hei. Hei, tidak usah, tidak usah. Kami sebenarnya datang kepadamu. Hahaha, datang ke ibumu. Mereka datang lagi untuk biji-bijian. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Mungkin memang begitu. Dengar, perusahaan JNS akan membangun pabrik di desa Ganhe. Hahaha, kalau begitu, untuk membangun pabrik dibutuhkan orang-orang. Kita semua kan saudara, sesama desa. Tolong bantu. Hei, tolong bantu. Ya, Xiao Sue, kami tidak butuh perhatian khusus. Yang penting kondisinya sama seperti yang lain. Dan itu sudah cukup. Maaf, teman-teman. Aku tidak bisa membantu kalian. Pacarku. Sudah 16, tapi tidak bisa bekerja di ladang. Aku berpikir, mungkin di pabrik masih bisa mendapatkan penghasilan. Hahaha. Iya, ayahku sudah 70 tahun, tapi dia masih bekerja. Hahaha, aku masih muda dan kuat. Aku juga bisa bekerja, kan? Iya, mari kita semua sedikit lebih pelan. Aku baru saja bilang, aku tidak bisa membantumu. Grup Jan, kita perlu membangun basis industri di desa Ganhe. Bagaimana saya akan merekrut orang, itu bukan urusan saya. Apalagi saya tidak akan campur tangan. Xiao Sue, saya mendengar bahwa kelompok Jian adalah urusan pria kamu. Lalu siapa yang akan dia pekerjakan? Bukankah kata-katamu yang menentukan? Kita kan dari desa yang sama. Mungkin saja. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Ingatlah masa itu, ketika kamu berlari bersama ibu dengan perut yang membuncit. Kami semua berbagi roti dan air untuk mendukungmu. Dan bahkan saat minum air, kamu tidak lupa siapa yang menggali air itu. Sekarang, ketika suamimu sudah sehat, kamu melupakan kami, orang-orang desa biasa. Jika di rumahmu tidak ada gandum, aku pribadi bisa membantumu. Tapi urusan kelompok, aku tidak berhak ikut campur. Tak tahu malu. Hari ini aku pasti akan menghabisimu, bajingan. Aku bilang, Xiao Sue, kerabat jauh tidak bisa dibandingkan dengan tetangga yang lebih dekat. Apa kamu, jika membantu semua orang? Lihatlah, bagaimana paman membuatmu marah. Kurangi bicara dengannya. Lai Sue-er, aku tanya lagi sekali, ini terakhir kalinya. Kamu mau bantu kami atau tidak? Sisi, masuk ke dalam rumah. Bukan karena mama dan papa tidak mau membuka pintu. Kamu. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa membantu kalian. Aku masih punya sedikit makanan di rumah. Kalau kalian lapar, bisa ambil sedikit untuk dibawa. Siapa? Sialan, yang butuh makananmu. Kenapa kamu tidak jadi pengemis saja? Kami baru saja mengirimkan makanan kemarin. Ada yang kurang dari kalian tentang hal kecil ini. Kami membutuhkan pekerjaan. Kalian terlalu berani. Distribusi makanan sebelumnya. Penjelasan Hong yang dia kirimkan kepada kalian. Juga sebelumnya, Hong meminta kalian membantunya menangkap bukti kesalahan saudara-saudara Liu. Ini akan memberi kalian pekerjaan. Apa yang kalian bicarakan di sana? Tutup mulut dan jelaskan. Kelompok itu memberi kita makanan. Belum jelas apa rencana mereka. Pokoknya, kita akan membangun pabrik di desa kita. Kita yang harus menjadi pekerjanya. Kalau tidak, pabrik ini tidak akan terbangun. Tidak, memang tidak akan terbangun. Kalian cuma bertingkah tidak masuk akal. Kurangi omongannya, ayo cepat selesai. Cukup berikan ini kepada pelacur yang berani itu. Tangkap dia.
Aku tidak percaya yang tidak setuju. Tunggu. Shuer, apakah kamu baik-baik saja? Shuer, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dan dua di dalam kamar. Baiklah, biarkan mereka meninggalkan ini padaku. Zen, jangan marah. Baru saja. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Hahaha. Menyusup ke rumahku untuk memukul istriku. Itu juga kesalahpahaman kecil. Aku tidak akan membicarakan semua orang dengan nama keluarga Jiang. Desa Ganhe adalah desa kita. Mereka ingin membangun pabrik di sini. Kita harus bertindak sesuai aturan kita. Setiap keluarga harus menunjuk seseorang untuk bekerja. Syaratnya sama seperti yang lain. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa membangun pabrik ini. Ya, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sangat mustahil. Baiklah, kalau kalian bilang begitu, maka aku juga akan bilang. Basis industri bisa dibangun di desa Ganhe. Mungkin ada desa lain. Bagi saya, tidak ada bedanya. Sekarang aku akan ubah keputusanku. Rencana basis industri di desa Ganhe dibatalkan. Kelompok Jane akan meninjau ulang tempatnya. Pembangunan akan dimulai secara resmi dalam 3 hari. Tuan Jane, ini tidak bisa begitu saja. Xiao Sui, katakan beberapa kata untuk kami. Tolong, semua kembali. Hei, Jianzong. Hei. Sue kalau kamu benar-benar merasa tidak enak. Sebenarnya, kelompok Jian bisa menampung mereka. Hongge, aku sudah sangat menahanmu. Aku tidak bisa lagi karena mereka. Warga desa yang penuh rasa terima kasih. Membuatmu merasa tidak nyaman. Aku akan pergi memasak. Benar-benar datang terlalu pagi. Tapi lebih baik tepat waktu daripada terlalu awal. Aku akan mencoba keahlian kakak perempuan. Benar-benar datang terlalu pagi. Bukan. Lebih baik tepat waktu daripada terlalu awal. Aku akan mencoba keahlian kakak perempuan. Turunlah. Ya. San Nanjui. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Kamu berencana memindahkan seluruh grup ke sini. Saya adalah pemegang saham kedua terbesar di grup. Wakil ketua. Tentu saja, saya harus datang dan melihat. Swear, dia adalah asistennya. Dia sangat membantu saya di Xianjiang. Selamat pagi, saudara. Nama saya San Nanjui. Ini istri muda Hong. Swear, jangan salah paham padaku. Dia hanya adikku. Biasanya dia suka bercanda. Lai Rui, cepat minta maaf pada menantumu. Hong, kita sudah kenal selama 10 tahun. Saat aku tahu kamu menemukan menantu dan keponakan, aku langsung naik pesawat. Dan masih harus naik mobil lama untuk sampai ke sini. Aku tidak menyangka kamu akan menyerangku seperti itu saat bertemu. Halo, Nan Rui. Aku Yin Sue. Selamat datang di rumahku. Sunan Rui, menantumu menyapamu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan pergi memasak. Hei, Sue. Bukan maksudku. Dengar, Nona, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat siapa yang sudah kutunggu selama 10 tahun. Siapa dia? Dengan siapa aku kalah? Aku tidak sehebat itu. Lu Nanjui, kamu berlebihan. Apa aku salah? Kamu, Jian Hong, orang terkaya di Xianjiang. Berapa banyak wanita bangsawan yang menginginkanmu? Kamu bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia, wanita desa yang kesepian. Lihatlah kulitnya, pakaian dan cara bicaranya. Apa yang ada padanya yang sesuai dengan statusmu? Cukup, bagaimanapun juga. Shuer adalah istriku yang sah. Jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena kasar. Apa aku lebih buruk darinya? Apa yang bisa dia berikan padamu? Jangan lupa. Kalau saja, bukan karena dukungan keluarga San.
Kamu tidak akan mencapai ini hari ini. Larry, aku sangat berterima kasih padamu atas semua bantuan dalam bisnis. Tapi aku sudah menikah. Kita tidak mungkin bersama. Kamu bilang, kondisimu begitu baik. Mengapa harus membuang waktu padaku? Aku suka kamu itu urusanku. Itu bukan urusanmu. Tapi kamu juga harus mengerti. Apapun yang aku inginkan, aku selalu berhasil. Dan aku tidak pernah gagal. Makanan sudah siap. Shue, aku akan membantumu, Shue. Kamu juga bertemu dengan Sunan Ruizhen. Sekarang juga, segera kembali ke Xiangjiang. Hong, aku mendengarkanmu. Aku akan segera mengatur orang untuk membangun bandara di sini dan mengajukan permohonan jalur penerbangan. Kedepannya aku akan rutin melapor kepadamu. Hong, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Di sini sangat berbau asap dan minyak. Lihatlah, aku bahkan menyipitkan mataku. Di sini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ave membantu aku di saat-saat tersulit. Dia mendukungku dalam urusanku. Dia juga mitra terdekatku. Karena itu aku. Hunge, aku mendengarkanmu. Aku segera mengatur orang-orang untuk memperbaiki bandara di sini. Permintaan rute. Aku akan melaporkan padamu kapan saja. Shuel, percayalah padaku. Ku hanya punya kamu. Tidak ada lagi Shuel yang kumiliki. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Akhirnya, karirmu masih membutuhkan bantuannya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Membersihkan. Membawa. Duduk dan makanlah. Di desa kami, keadaannya buruk. Jangan mengeluh. Kamu biasanya makan makanan seperti ini di Gong. Kami hanya punya ini. Saya suka makan. Benda-benda ini bahkan anjingku pun tidak mau menontonnya. Ayo pergi. Swear. Swear. Gong, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku bisa pergi. Swear, kamu sebenarnya bicara apa? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa dengannya. Gong. Aku memang orang yang harus mati. Aku sudah bahagia bisa melihatmu. Aku sudah benar-benar puas. Sebenarnya, aku berharap bisa menua bersamamu. Tapi ternyata, kamu ketua kelompok, orang yang sangat penting. Aku tidak pantas untukmu. Dan aku tidak bisa menjadi ketua. Selamat pagi, Nyonya. Nona Su lebih cantik dariku, lebih muda dariku. Dan dia bisa membantumu lebih baik dalam karir. Dia adalah orang yang paling cocok untukmu. Dan dia harus bersamamu. Maka hidupmu akan lebih baik. Shuer, Shuer. Shuer, Shuer. Jika kamu membuka pintu, aku tidak akan pergi darimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Shuer. Tuan San, kami sudah tiba. Aku akan memberimu semua uangku. Aku mohon, tolong, kasihanilah kami berdua. Ah, ya. Kami akan bekerja seumur hidup untuk kelompok ini seperti kuda. Aku tidak tertarik dengan itu. Kamu hanya perlu menjawabku. Kamu adalah orang dari keluarga Liu, hampir membunuh Jiang Hun. Aku belum pernah ikut sebelumnya. Dalam upacara peluncuran seperti ini, aku tidak akan pergi. Biarkan Direktur Jiang yang naik ke panggung sendiri. Airai, haruskah kita berbicara seperti ini padamu? Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kembali bersamaku ke Hong Kong. Aku akan meninggalkan cukup uang untuk istrimu dan anak-anakmu, agar mereka tidak kekurangan apapun. Kenapa kamu melakukan itu?
Kita bicarakan nanti saat kembali. Aku harus pergi ke upacara pembukaan. Ada pilihan lain juga. Kamu akan segera tahu. Hadirin sekalian, saya umumkan. Pembukaan resmi lokasi konstruksi. Kamu, dengan nama keluarga Jian, tidak mengizinkan orang-orang desa kami bekerja di pabrikmu. Mesin ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi, tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Wakil Direktur Jenderal San, itu pendapatmu. Keputusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tenang semuanya. Ketika basis industri sudah dibangun, saya bisa memberi Anda kesempatan wawancara. Saya tidak percaya. Orang kaya dan tidak berperasaan seperti Anda, hatinya hitam. Hitam. Saya jamin, jika Anda pergi sekarang, saya akan menepati janji saya. Kalau tidak, jika saya mulai kerja sehari lebih lambat, Anda akan mendapat penghasilan sehari lebih sedikit. Buruk, apa yang terjadi? Nyonya dan gadis itu hilang. Hanya ini yang tersisa. Apa yang tertulis di sini? Hun, saudara. Aku akhirnya memutuskan pergi bersama Yi. Aku berharap kau dan Nona Sung hidup bahagia dan lama bersama. Apa yang kau katakan padanya? Ya. Ini hadiah untukmu. Lihat. Dan air mata masih tersisa. Iya. Hun, kamu punya selera yang bagus. Meskipun dia sederhana, tapi setidaknya, dia wanita yang cerdas. Cukup, dia istriku yang sah. 10 tahun yang lalu, dia menjalankan kewajibannya kepadaku selama 10 tahun. Dan dia juga membesarkan putriku. Sebelum datang ke sini, dia telah mengalami banyak penderitaan, penghinaan. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dia bahkan semakin dipaksa. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Maaf, Nona San. Uang ini aku tidak bisa terima. Dan aku tidak akan pergi dengan sejuta. Saudara istri, aku tidak membicarakannya denganmu. Aku memberitahumu. Hong, saudara. Meskipun saya adalah ketua kelompok Jian, namun setengah dari kelompok Jian milik keluarga San. Artinya milik saya, jika orang yang menua bersamaku bukan saya. Maka saya tidak peduli. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu, apakah keluarga Liu tidak akan menyesali kelemahan mereka? Xiao dan Yi ada di tanganmu. Benar, pilihlah. Pilih saja. Apa yang kamu mau, aku akan memberikannya. Kupikir kita adalah sahabat terbaik. Kenapa kamu melakukan ini? Karena sejak hari aku melihatmu, kamu hanya bisa menjadi milikku. Jiang Hong. Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan. Kamu. Demi 10 tahun persahabatan ini, cukup lepaskan mereka. Dan aku akan melupakan semua masa lalu. Aku akan melupakan semua masa lalu. Jian Hong, kamu tidak berpikir bahwa grup Jian masih berada di tanganmu. Kamu mencoba menggulingkanku lewat dewan direksi. Ya, dan bukan hanya itu. Dan lebih banyak kejutan. Hahaha. Semua anggota dewan telah memberikan suara. Disetujui secara bulat. Tuan Sunyan, kamu benar-benar serba bisa. Jian Zong, berkat kamu setiap tahun menghabiskan ratusan juta tanpa alasan untuk acara amal yang tidak berguna.
Dewan Direksi dengan suara bulat memutuskan bahwa kamu tidak lagi mampu memimpin grup Janes ke depan. Oleh karena itu, aku akan mengambil posisi ketua Dewan Grup Janes. Tebak. Karena semua orang berpikir bahwa kita cepat atau lambat akan menikah. Perpisahan keluarga juga cepat atau lambat akan menjadi keputusanmu. Tidak, karena sejak hari pendirian grup, semuanya ada padaku, dan hanya aku yang mencari saham keluarga San, serta wakilmu. Semua itu hanya berkat aku, mengingat bantuan kita bersama di awal perjalanan. Itu tidak berarti bahwa kamu berhak bersaing denganku. Hahaha. Jian Hong, kau hanyalah pengungsi yang melintasi Xiangjiang secara ilegal dan berhasil masuk ke dalam lingkunganku. Kau orang desa yang kotor. Apa kau masih belum mengerti? Aku bisa memberimu segalanya. Aku bisa mengambil semuanya kembali kapan saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku selalu memberimu kesempatan. Kita sudah kenal selama 10 tahun. Aku telah melewati semua rintangan bersamamu untuk menjadi yang terkaya. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku hanya meminta satu hal hanya kali ini saja. Aku benar-benar tidak ingin kita. Nan Rui. Hong, kau berjanji. Aku akan segera kembali ke Hong Kong. Aku akan menghubungi Hotel Victoria. Pernikahan kita setidaknya menyewa seluruh aula selama sebulan. Aku ingin mengundang semua orang di Hong Kong untuk merayakan. Nan Jui. Feng Ge, aku sangat bersemangat. Semuanya baik-baik saja. Berhenti, Nan Jui. Seperti yang kau katakan, akhirnya, kita masih punya 10 tahun perjalanan bersama. Jika kamu sekarang melepaskan Sui dan Yi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar berpikir bahwa PTSD yang kotor seperti itu. Kalau begitu, maka aku harus bertindak tegas. Tangkap dia. Aku sedang membangun pabrik di desa Ganhe. Saya akan memberikan pekerjaan yang pasti kepada kalian semua. Jiang Feng akan menikah denganku. Kamu adalah ketua. Kamu adalah kelompok. Saya juga akan memberikan istri dan putrimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak, mereka akan mengoyakmu menjadi berkeping-keping. Sejak saat saya menemukannya, posisi kelompok dan uang, tangkap dia. Tangkap dia dan jangan bergerak. Saya tidak ingin melukai salah satu dari kalian. Kau pergi. Begitu banyak dari kalian. Dia hanya memiliki satu senjata. Saya hanya memiliki satu senjata. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Kau juga tidak pergi. Mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaan. Dan Ziheng, kau yang memaksaku melakukannya. Suer. Pergi. Hongge. Suer, Tuan Tian. Sudah lama tidak bertemu. Liwen, aku sudah membebaskanmu. Tidak menyangka, kalian semua masih belum mengerti apa yang kalian lakukan. Berani-beraninya menyentuh istri dan putriku. Lepaskan aku. Kalau bukan karena keberuntungan saudara-saudara kita, kamu pasti sudah menangkap kami sejak lama. Saudaraku, jangan buang waktu bicara dengannya. Berlututlah dan jatuhkan senjatamu. Jangan, Hun. Jangan dengarkan dia. Ini terlalu kejam. Mereka batasanku, aku. Terlalu jauh.
Aku sudah menunggu. Menunggu sampai kamu keluar untukku. Aku akan membunuh kedua saudara ini untuk membalas dendam padamu dan membebaskan istrimu dan anak-anakmu. Beri mereka sejumlah besar uang. Sayang sekali, karena kamu membuat kesalahan terbesar. Dulu kamu. Kalian hampir membunuh Jian Hong. Saudara Liu. Kami dulu. Aku dan saudara. Sungguh, kami tidak tahu dia ketua. Ah, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong, kasihanilah kami. Ah, aku mohon. Aku memohon padamu. Aku sudah bekerja di kelompok ini selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin bertahan sekarang. Tolong, aku memohon padamu. Tuan yang mulia. Tolong bebaskan saudara-saudara kami. Siapa yang bilang kami akan membunuh kalian? Aku memberi kalian peluang. Bantu aku menemukan In Sue. Setelah selesai 1 juta untuk masing-masing. Dan meskipun kau terbang jauh. Tapi keluarga In Sue punya penjagaan ketat. Hanya kita berdua. Aku akan membuat mereka meninggalkan rumah. Kalian hanya perlu menunggu di luar desa. Nikahlah denganku. Jangan menikah dengan mereka. Mati. Saudara Liu. Kalau kau lepaskan mereka berdua, aku akan setuju dengan apapun yang kau mau. Kau membuat saudara-saudara kita menjadi buangan. Kau pikir aku masih bisa percaya padamu? Saat minta tolong, harusnya bersikap rendah hati. Turunkan senjatamu. Katakan itu sambil berlutut. Dengar, aku tidak mau berlutut untuk apapun. Semoga kau menyesalinya sampai akhir hayatmu. Jangan, Feng Ge. Kamu tidak bisa berlutut. Tutup mulut, semua ini karena kamu, bajingan. Kalau bukan karena kamu, kamu juga tidak akan bisa pergi. Aku bisa. Harimau, ayah harimau. Jangan, jangan. Cukup. Begitu bangga seperti kamu. Kamu siap berlutut demi mereka. Aku menyerah. Nan Rui. Berhenti, kita masih bisa kembali. Kembali. Tidak. Aku sudah memutuskan untuk melepaskanmu. Penduduk desa, jika kalian membunuhku, aku tidak hanya akan memberi pekerjaan untuk setiap keluarga, tapi juga akan memberi setiap orang 100.000. Kalau kalian mau membunuhku, apa yang tidak bisa aku dapatkan, yang lain juga tidak akan bisa mendapatkannya. Ah, lepas, lepas. Jadi kita sekarang akan pergi bersama-sama. hihihi, aku bercerai dengannya. Jangan sentuh Hongga, lepaskan Yi. Aku memohon padamu, perceraian. Tapi aku sudah tidak mencintainya lagi, mengerti? Hun, jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Kalau mau bertarung, pukul aku saja. Sue, cepat lari. Orang-orang ini sudah gila. Lari, Sue, cepat. Kalau kali ini aku mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mati. Shuer. Shuer itu saja. Aku tidak bisa melindungimu. Hei, Ibu Shuer. Bangun, Ibu, bangun. Shuer, Shuer. Jiang Heng. Inilah yang dihasilkan dari alasanmu. Nanjui, kamu pasti akan mati. Aku akan memberitahumu sekarang. Dari mana aku mendapatkan keyakinan ini? Bro, lihat. Semua merunduk dan jongkok.
Semua merunduk dan jongkok. Dengar. Wan Jia. Direktur Jenderal Jiang, maaf. Aku segera melapor ke polisi. Tapi jalan pegunungannya sangat sulit. Tolong antar istri dan anak-anakku ke rumah sakit dulu. Ya. Kamu pikir, dengan sekretarmu dan beberapa orang, dia bisa datang. Jangan lupa bahwa grup Jian sekarang milikku. San Nanjui. Sebelum aku kembali ke Xianggan, aku tahu tentang usahamu yang rahasia. Untuk merebut pemegang saham perusahaan. Lalu mengapa kamu? Karena aku ingin memberimu kesempatan. Jadi aku menugaskan Fan Ye. Termasuk mereka yang tidak. Mungkin. Semua tergantung pada kita. Keluarga San ada di tanganku. Mengapa mereka harus mendengarkanmu? Pria. Mengapa aku bisa sampai sejauh ini? Tidak bisa disangkal bahwa kamu mendapat bantuan dari keluarga San. Tapi aku tidak akan menyerah. Ya ampun, semua orang dari keluarga San dalam kelompok. Sudah sepenuhnya. Dan kami sudah memutus semua hubungan dengan keluarga San. Rantai keuangan keluarga San telah terputus. Rantai keuangan keluarga San telah terputus. Diambang kebangkrutan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu kan sedang di puncak kejayaan. Haha. Jangan lupa, aku adalah San Nanjui. Berhenti, letakkan dulu pisaunya. Kakak Hong. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan sampai ke kehidupan seperti ini. Tapi kamu mengerti aku. Aku tidak pernah membiarkan diriku kalah. Apa yang kamu lakukan? Bro, aku tidak menyangka. Nona kaya yang rapuh ini juga bodoh seperti itu. Haha, iya. Aku mendengarkan sepanjang hari. Dan aku mengerti bahwa pelacur kecil ini bersaing untuk perhatian. Lihat, menurutmu, apakah kamu dan Little Red punya sesuatu yang istimewa? Berapa banyak yang bersedia kamu bayar untuk tebusannya? Kamu, bajingan rendah. Lepaskan aku, diamlah. Kamu, orang tua bodoh. Dan berani-beraninya bilang aku membebaskannya. Aku cuma akan bilang padamu untuk diam. Kamu pikir aku bodoh? Apakah aku akan percaya padamu? Kami membebaskannya. Kami punya peluang. Jadi, apa yang akan kalian katakan? Dengan syarat apa kalian akan membebaskannya? Pria. Berhenti. Mary. Hugo. Terima kasih sudah mengingatku. Mary. Jian dong. Semua ini karena pelacur bau itu yang menipu kami. Dia bukan bos. Berikan kami satu kesempatan lagi. Saya benar-benar salah. Kirim mereka ke polisi. Jian dong. Lalu apa yang ada di agenda kita selanjutnya?